Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata kuliah perekonomian Indonesia. Kali ini kita akan bahas materi tentang krisis ekonomi. Sebelum kita memasuki materi tentang krisis ekonomi, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian tentang krisis ekonomi itu sendiri. Dari segi bahasa, krisis adalah bentuk kata sifat dari kata kritis yang merupakan peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Jadi pengertian di sini kata kuncinya adalah sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang selalu berubah-ubah. Itu adalah pengertian dari krisis. Lalu pengertian dari krisis ekonomi adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi secara drastis yang terjadi di sebuah negara. Setelah kita mengetahui pengertian krisis dan krisis ekonomi, selanjutnya kita akan membahas materi secara lebih jauh, di mana krisis ekonomi itu memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah muncul secara mendadak, yang kedua melalui proses akumulasi. Maksud dari sifat ini yang pertama, muncul secara mendadak adalah krisis ekonomi yang terjadi muncul tanpa ada tanda-tanda secara umum yang sering disebut juga sebagai goncangan ekonomi tak terduga. Contoh dari kasus ini yang pertama adalah kenaikan harga minyak mentah pada tahun 1974 yang dilakukan oleh OPEC. Kenaikan harga tersebut merupakan suatu reaksi keras dari negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap keberpihakan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat terhadap Israel yang sedang terlibat suatu perang besar dengan negara-negara Arab, khususnya di Mesir, Suriah, Irak, dan Yordania. Oleh karena itu, dunia atau negara-negara pengimpor minyak termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Cina, kenaikan harga minyak tersebut dianggap sebagai krisis minyak. Sedangkan bagi Indonesia, yang saat itu masih menjadi salah satu pengekspor minyak di dunia, peristiwa tersebut merupakan suatu keuntungan yang besar, yang memberikan pemasukan yang sangat besar. Contoh kasus kedua adalah krisis di tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis ini yang juga melanda Indonesia bisa juga masuk dalam kategori ini, walaupun bagi Indonesia derajat kedadakannya jauh lebih rendah dibandingkan krisis minyak tahun 1974. Itu bagi negara-negara pengimpor minyak. Karena sebelum ekonomi Indonesia dilanda krisis Asia tersebut, ekonomi Thailand sudah terlebih dahulu tergoncang oleh krisis tersebut. Beberapa bulan setelah uang Thailand baht mengalami suatu depresiasi yang besar, rupiah mulai ikut goncang, yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1997, yang mencapai klimaksnya pada pertengahan pertama tahun 1998 saat mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat mencapai Rp10.000. Dibandingkan sebelum tahun 1997 hanya sekitar Rp2.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Sifat yang kedua adalah melalui proses akumulasi, di mana krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, melainkan melalui proses akumulasi yang panjang. Contoh dari kasus ini terjadi pada krisis ekonomi global di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Krisis ini diawali dengan suatu krisis keuangan yang paling serius yang pernah terjadi di Amerika Serikat setelah depresi pada dekade 30-an yang akhirnya merembet ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Eropa lewat keterkaitan keuangan global. Baru setelah beberapa bulan kemudian ekonomi dunia mulai mengalami resesi yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan permintaan global yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia. Setelah kita mengetahui dua sifat tentang krisis ekonomi ini, selanjutnya kita akan membahas terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Yang pertama pada masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini dikenal dengan masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Di mana pada masa demokrasi terpimpin ini yang terjadi adalah yang pertama inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang pertama mata uang The Japanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat adalah eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Namun, dalam keadaan seperti ini, pemerintahan pada masa itu tidak hanya tinggal diam. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah yang pertama adalah program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPNKIP. Yang kedua adalah upaya menembus blokade dengan diplomasi bebas ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Yang ketiga,
Konferensi Ekonomi Februari tahun 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam mengulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Selain itu, yang keempat, pemerintah juga melakukan pembentukan Planning Board pada tanggal 19 Januari 1947, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang pada tahun 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang yang produktif. Yang kelima, Casimo Plan, yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik. Selanjutnya, terjadinya krisis ekonomi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1957. Masa ini disebut dengan masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip liberal. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa ini diantaranya, yang pertama adalah Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang kedua adalah program Benteng, terjadi pada Kabinet Nasir, yaitu upaya menumbuhkan wira swasta pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, serta memberikan kredit pada perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Yang ketiga, nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 1951 melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan sistem ekonomi Alibaba. Hal ini dilakukan oleh Kabinet Ali Sastromijoyo pertama, yang dipelopori oleh Mr. Ishak Cakro Hadi Suryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Yang kelima, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut. Selanjutnya, krisis terjadi pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1957. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme di mana segalanya diatur oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa ini diantaranya adalah devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1959, menurunkan nilai uang sebagai berikut: uang kertas pecahan 500 menjadi 50, uang kertasan pecahan 1000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang ketiga, devaluasi dilakukan pada tanggal 13 Desember tahun 1969 dengan menjadikan uang senilai 1000 menjadi Rp1, sehingga uang rupiah baru semestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat, uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan harga inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi lebih tinggi lagi. Selanjutnya, terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru atau pada masa demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru ini, tahap pertama terjadi devaluasi mata uang BET oleh pemerintah Thailand, di mana pada tanggal 2 Juli 1997 sebagai akibat adanya kegiatan di pasar valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Pada tahap kedua kemudian merambat ke Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian pada tahap ketiga ini berdampak ke Indonesia. Pada bulan Juli 1997, mulanya kurs dolar dari Rp2.400 per 1 dolar menjadi Rp3.000 per 1 dolar. Kemudian pada tahap keempat bulan Agustus sampai November 1997 sampai menunjukkan angka Rp12.000 per 1 dolar. Dan merosotnya nilai mata uang rupiah ini terjadi sampai saat ini. Bisa kita lihat di diagram ini bagaimana terjadinya devaluasi rupiah, di mana pada tahun 1959 sampai dengan 1961 itu hanya Rp45,
kemudian 1972 menjadi Rp420, hingga pada tahun 2017 sampai mencapai Rp13.548 per dolar Amerika Serikat. Adapun devaluasi rupiah di zaman Orde Baru atau zaman Pak Harto, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, tanggal 21 Agustus 1971, Menteri Keuangan memberlakukan sistem devisa bebas dan melakukan devaluasi kurs rupiah dari 378 per dolar menjadi 415 per dolar. Kemudian di tanggal 15 November 1978, devaluasi kurs kembali dilakukan sebesar 33,6% dari Rp415 per dolar menjadi Rp625 per dolar. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1983, Menteri Keuangan Radius Prawiro melakukan devaluasi kurs rupiah menjadi Rp702,5 per dolar menjadi Rp970 per dolar. Pada September 1986, Menteri Keuangan kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 45% dari Rp1.134 per dolar menjadi Rp1.644 per dolar. Setelah kita mengetahui sejarah tentang terjadinya krisis-krisis di Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana tipe krisis ekonomi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh krisis produksi, yang kedua krisis perbankan, yang ketiga krisis nilai tukar, kemudian krisis perdagangan. Baiklah, kita bahas satu persatu dari krisis produksi. Krisis produksi termasuk tipe yang bersumber dari dalam negeri, di mana jika terjadi penurunan produksi akan berdampak pada penurunan pendapatan, pengangguran, dan inflasi. Di sini terdapat skema menjelaskan bagaimana terjadinya krisis produksi. Kita ambil contoh produksi pertanian. Jika terjadi penurunan dalam produksi pertanian, otomatis akan berpengaruh pada input sektor lain, akan juga menurun. Contohnya pabrik beras, pabrik tepung, atau makanan yang membutuhkan bahan baku padi juga akan berdampak menurun produksinya. Jika suatu sektor lain itu mengalami penurunan, otomatis nanti akan juga menurunkan pendapatannya. Yang ketika pendapatan menurun, akan berdampak juga kepada karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Pendapatannya juga menurun atau malah bahkan akan terjadi PHK. Termasuk juga lowongan pekerjaan semakin susah. Ketika lowongan pekerjaan semakin susah dan pendapatan semakin menurun, akan berdampak kepada peningkatan kemiskinan. Itu terjadi pada sektor lain. Selain dari input sektor lain, ketika output pertanian menurun, juga akan berdampak kepada petani itu sendiri. Petani itu sendiri akan turun pendapatnya. Otomatis juga pekerjaan yang lain yang dibutuhkan oleh petani itu juga menurun. Contohnya, para petani tidak lagi membutuhkan buruh tani, tidak lagi membutuhkan pembajak, maka para buruh tani tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya akan timbul kemiskinan yang meningkat. Selain itu juga berdampak pada permintaan. Ketika permintaan semakin tinggi karena outputnya semakin sedikit, maka juga berdampak pada harga yang meningkat yang disebut dengan inflasi. Ketika inflasi terjadi, otomatis harga-harga naik, akan timbul juga kemiskinan. Produksi sektor lain menurun, otomatis ketika produksi sektor lain menurun akan berdampak pada permintaan dan meningkatkan harga. Terjadilah inflasi lagi. Ketika inflasi terjadi, otomatis harga-harga meningkat, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, akhirnya timbullah menjadi kemiskinan. Selanjutnya kita bahas krisis perbankan. Krisis perbankan ini terjadi akibat subsektor keuangan mengalami kekurangan dana atau bangkrut. Kita contohkan dalam kasus ini adalah perbankan. Sektor perbankan mengalami penurunan, di mana akan berdampak kepada kredit usaha akan menurun. Yang selanjutnya, produksi di sektor ekonomi juga akan menurun. Ketika produksi di sektor ekonomi itu menurun, akan berdampak kepada pendapatan juga menurun. Ketika pendapatan itu menurun dan lowongan kerja semakin susah, akan berdampak kepada kemiskinan. Kemiskinan akan meningkat. Lowongan kerja dan pendapatan yang menurun ini akan berdampak kepada konsumsi yang menurun. Selain itu, sektor perbankan ketika mengalami penurunan, otomatis di pendapatan pekerja di sektor perbankan itu juga akan mengalami penurunan atau bahkan akan mengalami pemberhentian, PHK. Otomatis lowongan kerja juga semakin susah. Ketika lowongan kerja semakin susah, akan juga berdampak kepada kemiskinan. Selanjutnya, sektor perbankan menurun juga akan berdampak kepada rumah tangga.
Rumah tangga tidak lagi akan melakukan kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini dilakukan kepada rumah tangga menengah ke bawah, di mana mereka melakukan kredit bukan bahan pokok tapi bahan konsumtif, seperti mobil, sepeda motor. Selanjutnya kepada rumah tangga menengah ke atas, mereka tidak lagi akan melakukan tabungan. Tabungannya akan berkurang. Ketika tabungannya berkurang, otomatis juga konsumsi akan menurun. Ketika konsumsi menurun akan berpengaruh kepada produksi di sektor ekonomi, yang nantinya ketika produksi di sektor ekonomi tadi menurun akan berdampak kepada pendapatan dan lowongan pekerjaan, yang akan juga berdampak kepada kemiskinan. Selanjutnya kita bahas tentang krisis nilai tukar, di mana krisis nilai tukar ini terjadi ketika kurs dari mata uang mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar dan terus-menerus sehingga membentuk sebuah tren. Kita lihat di alur ini, di mana ketika depresiasi mata uang terjadi akan berdampak negatif dan positif. Kita lihat seperti apa positif dan negatifnya. Jika terjadi depresiasi mata uang, dampak yang pertama adalah di bidang ekspor. Ekspor akan meningkat. Sebagai ilustrasi, contohnya harga garam Rp2.000. Kemudian kurs rupiah pada saat ini Rp2.000 per dolar. Terjadi depresiasi menjadi Rp10.000 per dolar. Otomatis yang dulunya 1 dolar itu hanya mendapatkan 1 kilo, saat ini bisa mendapatkan 1 dolarnya mendapatkan 5 kilo. Kemudian ketika ekspor meningkat, akan juga berdampak kepada produksinya. Produksinya juga akan meningkat karena permintaan tambah meningkat. Kemudian akan juga meningkat kepada pendapatan. Pendapatan dari si pengekspor tadi akan juga meningkat. Kemudian juga akan berdampak kepada lowongan-lowongan pekerjaan. Akan dibutuhkan banyak pekerjaan. Selanjutnya akan menurunkan nilai kemiskinan. Makanya di sini kemiskinan adalah tanda tanya. Karena di sini adalah nilai positif dari depresiasi mata uang. Selanjutnya adalah poin negatifnya. Ketika terjadi depresiasi mata uang akan berdampak kepada impor, di mana akan berdampak kepada meningkatnya biaya produksi impor. Kemudian ketika biaya produksi impor akan meningkat, otomatis harga-harga akan naik. Terjadilah inflasi. Ketika harga-harga naik akan berdampak juga kepada kemiskinan. Kemiskinan semakin meningkat. Maka ini adalah poin negatifnya. Selanjutnya, ketika depresiasi terjadi, impor akan berkurang. Ketika impor berkurang, maka produksinya juga akan berkurang. Ketika barang-barang impor berkurang, otomatis pendapatan pengimpor tadi akan berkurang. Lowongan pekerjaan pun juga semakin berkurang. Ketika ini terjadi, maka akan berdampak juga kepada kemiskinan yang semakin meningkat. Selanjutnya kita bahas tentang krisis perdagangan. Krisis ekonomi ini terjadi di sektor perdagangan, di mana terdapat 2 subsektor yaitu ekspor dan impor. Yang pertama kita bahas sektor perdagangan di subsektor ekspor, di mana ketika harga permintaan ekspor menurun, akan berdampak kepada penghasilan perusahaan eksportir juga menurun. Pada kasus kali ini kita contohkan adalah di sektor pertanian. Ketika perusahaan eksportir di bidang pertanian menurun, juga akan berdampak kepada pendapatan petani juga menurun karena permintaannya di sana juga menurun. Otomatis petani juga menurun pendapatannya. Dari petani ini juga akan berdampak kepada permintaan sektor lainnya. Petani juga akan mengurangi permintaan di bidang pupuk, alat-alat pertanian juga akan menurun. Otomatis ketika itu terjadi, lowongan pekerjaan atau pendapatan di sektor lainnya juga mengalami penurunan. Ketika itu terjadi, timbullah kemiskinan. Dampak lainnya yang terjadi adalah penghasilan perusahaan eksportir ini menurun, akan juga berdampak kepada lowongan pekerjaan bagi perusahaan eksportir itu. Ketika lowongan pekerjaan eksportir itu menurun, akan juga berdampak kepada kemiskinan. Kemiskinan semakin meningkat. Selanjutnya, ketika perusahaan eksportir ini mengalami penurunan, juga akan berdampak menurun juga kepada permintaan sektor lainnya. Contohnya di bidang transportasi, untuk mengangkut alat-alat ekspornya tadi. Ketika di perusahaan eksportir menurun, otomatis transportasinya juga menurun. Akibatnya, lowongan pekerjaan atau pendapatan di bidang transportasi tadi akan mengalami penurunan. Ketika itu terjadi, maka akan berdampak juga kepada kemiskinan yang semakin meningkat. Selanjutnya kita bahas sektor perdagangan di subsektor impor. Pada kasus ini kita contohkan pada harga minyak di pasar dunia meningkat. Jika harga minyak di pasar dunia meningkat, otomatis akan berdampak kepada biaya impor minyak yang juga semakin meningkat.
Ketika biaya impor minyak meningkat, akan berdampak juga kepada biaya produksi akan meningkat. Ketika ini terjadi, akan berdampak langsung kepada inflasi. Harga-harga impor tadi akan juga meningkat. Ketika ini terjadi, inflasi terjadi, akan berdampak kepada kemiskinan yang semakin meningkat. Selanjutnya, dampak dari biaya produksi meningkat tadi juga akan berdampak kepada volume produksi yang semakin menurun. Karena biaya produksinya semakin mahal, otomatis perusahaan tidak lagi memproduksi barang banyak. Ketika barang itu diproduksi dengan sedikit dan mengalami kelangkaan, akan terjadi inflasi. Harga-harga barang itu menjadi meningkat. Ketika harganya meningkat, akan timbul lagi kemiskinan yang semakin meningkat. Dari menurunnya volume produksi ini juga akan berdampak kepada pendapatan importir dan juga akan berdampak kepada lowongan-lowongan pekerjaan yang ada karena tidak lagi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ketika itu terjadi, akan terjadi PHK, lowongan pekerjaan susah, yang juga akan berdampak kepada kemiskinan semakin meningkat. Terima kasih. Demikian materi tentang krisis ekonomi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.